Saya tadi lihat di medsos, Pak. Mhm. Barusan saya lihat di medsos, ya dengar deh orang-orang ya orang Arab gitu ya, dia berdakwah di tengah kuburan, Pak. Dia ada makam, dia dakwah. Ditunjuk. Dunia itu khayalan. Dia bilang begitu. Dunia itu khayalan. Ya, nanti di kotak ini 2 kali 1 semuanya sirna. Mobil kamu nggak ada, rumah kamu nggak ada, bahkan istri kamu yang kamu sayangi nggak ada di sini nanti. Itu semua hayalan, ilusi. Akan kamu tinggalkan semuanya. Ya, di kuburan ini dia bilang, ya akan menjadi taman-taman surga buat kamu atau menjadi lubang-lubang neraka buat kamu nanti. Ya, maka persiapanlah sebelum masuk ke dalam sini. Gitu. Jadi dunia itu hanya hayalan, bohongan, ilusi saja dia bilang. Semua ini nggak ada sebenarnya. Karena yang nyata adalah hari-hari akhir. Karena memang kita hidup nggak lama, Pak, sebentar doang kan. Yang kita sia-siakan. Maka bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia kan menganggap bahwa hidup ini singkat. Karena hidup singkat ini jangan sia-siakan walaupun sedikit waktu yang kita punya. Ada waktu segera beribadah, ada waktu segera beramal soleh. Apapun yang bisa kita perbuat untuk bekal kita, jangan sampai menjadi waktu kita tadi bukan jadi bekal malah menjadi beban buat kita. Akan ditanya, waktumu dipakai untuk apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu wa ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinni kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Tuhan kita yakni Allah, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa selalu memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, nikmatan panjang umur, sehat walafiat, kenikmatan beribadah, kenikmatan menuntut ilmu, thalibul ilmi, memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasulina wa Maulana wa Safina wa Syukrina wa Qurratu A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanu fillah, azakumullah wa iyyakum. Masih di channel kesayangan kita, channel Melina Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Masih membahas kitab Al-Qur'anul Karim. Sekarang masuk surat An-Naziat, surat 79 ayat 5 ayat terakhir, ayat 42 sampai 46. Ya. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh gurunda kita Al-Mukarram Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah telah hadir di antara kita, dan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwan fillah selaku thalibil ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa banyak kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda. Tafadhol Mas Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Amma ba'd. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka kitab suci Al-Qur'annya surat An-Nazi'at ayat kelima ayat terakhir ya. Silakan para Umi dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yas'alunaka, yas'alu mereka bertanya, yas'aluna mereka bertanya, kata dasar sa'ala ya. Sa'ala yas'alu ya, karena ini jamak ya. Yas'alunaka kepada engkau wahai Rasulullah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tentang atau dari tentangnya as-sa'ah nama lain hari kiamat ya. Ayyana mursaha kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Fima anta zakroha pada apa saja yang engkau dari yang engkau dari peringatkannya ila rabbika ya, kepada ke atas rabbika Rabbmu muntahaha ke akhirannya kesudahannya ya, keputusannya juga boleh ya. Innama sesungguhnya hanya saja anta engkau ya Rasulullah mundir nador melihat ya mundir orang yang memperlihatkan peringatan ya. Nador juga bisa ingat memperhatikan. Man siapa yakhsaha yang takut akannya ya takut padanya hanya kembali ke asy'ah. Ka'annahum seolah-olah atau seperti ya ka'anna bahwasanya hum mereka yauma pada hari itu ya yarawna diperlihatkannya lam yalbasu tidak mengapa tidak melihat ya tidak bahasa itu menetap ya ila kecuali asiyah itu ya, sore petang ya. Doa iftitah kan ada ya wa auduhaha atau waktu duha. Jadi petang asy itu zuhur sampai tenggelam matahari, duha itu terbit matahari sampai zuhur. Ya, itu ya. Itu lalu kaitannya apa dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya kan masih berbicara tentang orang-orang yang masuk surga, orang-orang yang penghuni neraka dengan fasilitasnya, penghuni surga dengan fasilitasnya, juga dengan ciri-cirinya ya. Jelaskan semua bahwa memang hari itu pasti terjadi. Cuman pada ayat ini sudah begitu detail penjelasan Rasulullah tentang hari kiamat masih dipertanyakan oleh orang-orang kufar. Ya, bagi orang-orang yang beriman, ya mereka langsung ada rasa takut. Ya, apakah nanti pada hari itu cukup bekalnya? Apakah pada hari itu aman dalam menghadapinya pada hari itu? Gimana bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu? Ketakutan tuh ada pada orang-orang beriman.
Tapi lagu orang-orang kafir malah sebaliknya, mereka bertanya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi yas'aluna. Mereka bertanya, kah kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bertanya apa? An-Nisa, tentang hari kiamat. Ya, ayyana mursaha, kapan terjadinya? Nah, pertanyaan ini pertanyaan bukan ingin tahu. Ngeledek ya. Ya, pertanyaan meledek. Ya, dalam kalimat dalam apa al-istifham itu ada dua ya. Al-istifham itu kalimat kata tanya. Ya, ada majasi, ada hakiki. Kalimat tanya al-istifham majasi, al-istifham hakiki adalah kata tanya yang sebenarnya. Kata tanya olah. Kalimat tanya untuk dijawab. Ya, sudah makan atau belum? Sudah. Kalimat tanya untuk yang sebenarnya untuk dijawab. Tapi kalimat tanya yang kedua al-istifhamu ya. Majas ya. Al-majasi ya, al-istifham majasi, majas. Kalimat tanya bukan untuk dijawab tapi untuk direnungkan, untuk difikirkan. Ini terbagi banyak. Ada al-inkari, ada at-taubih, ya, ada al-ajib, ya, ada at-takrir. Ini kalimat tanya ini al-istifham majasi banyak sekali. Nah, yang ini ya yas'alunaka, kalimat tanya untuk apa? Untuk satu, untuk meledek, menghina, mencela, namanya al-istifham at-taubih. Contoh kalimat tanya untuk mengejek ya dalam bahasa Indonesia. Ya, untuk merendahkan, artinya enggak sepantasnya lah orang seperti itu berbuat seperti itu gitu kan. Contoh begini. Apakah ini contoh anak yang terdidik? Kok sama orang tua melawan? Nah, kalimat tanya tuh. Kalimat tanya, masa iya orang yang terdidik kok melawan sama orang tua? Kok tidak patuh sama orang tuanya? Gitu kan? Kalimat tanya bukan untuk dijawab. Apakah ini contoh orang yang terdidik? Gitu kan? Beginikah kelakuan kamu yang sudah disekolahkan tinggi? Nah, kalimat tanya untuk melemahkan, untuk menghina perbuatan tersebut. Nah, itu kalimat tanya at-taubih namanya ya. Nah, mereka juga sama bertanya kepada Rasulullah, bukan ingin tahu. Ia bertanya meledek, kapan hari kiamat jadinya? Gitu. Maksudnya dia selesai emang ya ada gitu kan. Mengingkari juga al-inkari juga ya, mengingkari hal yang mau ditanyakan. Ya, jadi ada dua ya. Yang di dalam yas'alunaka ini, yang satu at-taubi, yang satu al-inkari. Kalimat tanya untuk mengingkari peristiwa tersebut. Ya, hukumnya bagaimana? Kalimat tanya yang dilakukan oleh mereka orang-orang kufar tersebut. Kalimat tanya bukan untuk tahu, hukumnya haram Bapak Ibu sekalian. Orang-orang Yahudi juga sama, dia banyak bertanya, tujuannya untuk apa? Untuk menghindari perintah tersebut. Contoh, kata Allah dari surah Al-Baqarah, suruh sembelih sapi betina. Dia bertanya, yang warna apa? Bertanya untuk mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan perintah tersebut. Warnanya apa? Ya, kan kalau dibilang sembelih sapi betina kan jelas Pak. Kalimat kan jelas ini, sembelih sapi betina kan banyak pilihannya. Mau warna kuning, merah, hijau, itu coklat, itu kan putih, hitam, banyak pilihannya. Karena mereka bertanya, sekaliannya dipersulit. Yang warna kuning, yang nggak tua, nggak muda warnanya. Tanya lagi, usianya gimana? Tanya lagi. Jadi bertanya untuk mengeles, ya, mengelak. Nah, sekarang banyak Bapak Ibu sekalian di medsos ini orang-orang bertanya tujuannya bukan untuk mengetahui satu hal tentang ilmu. Mereka kadang-kadang bertanya untuk mengetes, bertanya untuk menjatuhkan orang. Ya, tidak baik begitu ya, tidak baik. Jadi yas'alunaka juga pernah digunakan oleh para sahabat.
kalimat yas'alunaka dalam Al-Qur'an kurang lebih jangan nyampe 20 enggak nyampe 20 baca 20 buah ya. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil ahilah, tentang hilal, mereka bertanya tentang hilal. Yas'alunaka 'anil mahid, tentang haid. Para sahabat bertanya juga tentang kalimat yas'alunaka. Tapi bertanyanya untuk tahu hukumnya apa, bagaimana hukum ini, untuk taat. Jadi para sahabat kalau dihitungnya yas'alunaka nggak nyampe 20 buah kalimat yas'alunaka dalam Al-Qur'an. Nabi berdakwah 23 tahun. Ya, Al-Qur'an diturunkan 23 tahun kan, kurang lebih kan? Iya. Berarti kalau 23 tahun dibagi 20, setahun nggak ada satu kali pertanyaan, Pak. Pertanyaan. Artinya para sahabat tuh bertanya yang benar-benar dia nggak Nggak tahu. ngerti ya. Kalimatnya jelas, praktek. Kalimat jelas, praktek. Ya dia bertanya yang kira-kira nggak benar-benar nggak tahu baru nanya. Kita kan enggak ya. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya gitu. Nggak apa-apa kalau memang benar nggak tahu nggak apa-apa. Ya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kan ada perintah kan? Bertanyalah kepada yang paham, kepada ahlinya jika kamu nggak tahu. Nggak apa-apa kalau bertanya untuk tahu. Ya bukan bertanya untuk menghindar, untuk cari pembenaran gitu ya, nggak boleh. Yas'alunaka anisaah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya? Ya Nabi menjawab ya fima anta zakroha. Maksudnya apa di terjemahnya Pak kalimatnya? Kalau fima anta zakroha apa? Kalau secara terjemah perkata itu fi pada ma apa saja, anta engkau, min zakroh dari yang kau peringatkannya. Kalau itu apa? Siapakah kamu dapat menyebutkan waktunya? Ya artinya ini kalau menurut ini Allah menegur. Pada saat orang bertanya tentang hari kiamat, udah nggak usah dijawab. Siapa kamu? Kalau nggak tahu artinya, satu dari Allah yang menegur ya gitu kan. Yang kedua, ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari orang kafir untuk membuli Rasulullah. Ya, kapan hari kiamat datangnya? Kamu siapa? Menceritakan hari kiamat tapi nggak tahu kapan datangnya gitu. Jelas ya? Iya. Ya, nah itu kalau dari sisi orang-orang kafir. Tapi dari sisi Allah, Nabi diperingatkan kalau orang nanya tentang hari kiamat, jawab aja nggak tahu. Allah yang tahu. Oh, ila rabbika ya muntaha. Iya, ila rabbika muntahaha. Dalam surat 42 ayat 18 mau dibuka. Surat 42 ayat 18. Sama suratnya 33 Al-Ahzab ayat 63. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan. Segera datang. Berarti nantang tuh, Pak. Iya. Iya, nantang. Artinya Bang, dia mengingkari sebenarnya emang hari kiamat ada, kalau ada segera datang dah. Pengen tahu. Nah, nantang itu. Ya melemahkan, mengejek, membuli atau ubih tadi. Ya, coba sekarang Al-Ahzab ayat 63. Sama kalimatnya yas'alunaka, yas'alukannas, yas'alukannas. Mereka bertanya kepada kamu orang-orang anisaah, tentang hari kiamat. Kul, katakan innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Rasulullah, ilmunya ilmunya tadi ya yang tahu tuh ya di sisi Allah kapan terjadinya. Nah, jadi daripada bertanya kepada kapan hari kiamat, nih ada dua, Pak. Kalau pertanyaan orang kafir bertanya tentang hari kiamat, ya mereka tadi atau alingkari. Ya, untuk mencela, untuk membuli atau untuk mengingkari terjadinya hari kiamat. Tapi kalau orang beriman bertanya tentang hari kiamat, karena para sahabat juga bertanya. Ya, para seseorang dari kepada Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ya nggak tahu Rasulullah. Tapi Rasul nanya balik, apa yang sudah kamu persiapkan? Ya, ada di Bukhari ya, Bukhari 5705. Inna rojulan sa'alan Nabi. Sesungguhnya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mata as-sa'ah, kapan terjadinya as-sa'ah, hari kiamat? Ya qala ma'adatta, apa yang telah engkau persiapkan, apa yang telah engkau persiapkan, bekalmu apa? Kata Nabi, laha, untuknya, ya, untuk hari kiamat tersebut, untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Qala, dia berkata, qala uiddat a'addatu, aku tidak menyediakan, ya, laha, bagi untuknya, min kasiron, maksudnya aku nggak punya bekal yang banyak, ya, nggak punya bekal yang banyak, nggak punya persiapan yang banyak, kata orang tersebut, ya, solatan wala saumin, solatin wala saumin wala sodakotin, jadi solatnya nggak banyak, puasanya nggak banyak, sodakonya nggak banyak, kata orang tersebut, ya Rasulullah, nggak ada persiapan yang begitu banyak, solat ya wajib doang, puasa Ramadan doang, sodako ya kalau ada sodako, gitu ya, nggak banyak persiapannya Rasulullah. Walakin, akan tetapi, kata orang tersebut, uhibballah wa rasulahu, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Qala anta ma'a ahbabta, engkau bersama yang kau cintai, ya, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama siapa? Bersama dengan yang siapa saja yang kau cintai. Maka dari sini poinnya adalah hari kiamat pasti terjadi, persiapan kita apa? Ya, kalau persiapan kita banyak, alhamdulillah. Kalau belum banyak, perbanyak dari sekarang. Nggak perlu tanya kapan hari kiamat, pasti ada, pasti terjadi. Persiapin aja untuk ke sana. Ya, persiapin untuk ke sana. Terus apa? Kalau merasa amalnya belum banyak, ya maka jangan salah berteman, jangan salah pilih teman. Ya, karena kamu akan bersama dengan temanmu yang kau cintai. Kalau kamu cintai berteman dengan orang-orang, mohon maaf ya, yang tidak peduli dengan hari akhirnya, ya hanya peduli dengan dunianya, maka kamu akan berteman dengan di sana di hari kiamat, akan dikumpulkan lagi bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Maka orang-orang yang cerdas adalah pandai-pandai memilih teman, kepada siapa dia berteman. Yang kedua, orang yang cerdas adalah banyak orang yang banyak mengingat mati. Karena kiamat itu pasti jadi, ada kiamat, ada itu kiamat kubro kan, ada kiamat sugro, itu kematian. Kan sama saja, kalau kiamat kubro semua orang udah mati semua, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau kiamat sugro, kematian ajal, sama kan, kita nggak bisa buat apa-apa kan kalau sudah mati. Amal nggak bisa bertambah kan. Ya, jadi ingat mati, yaitu kiamat sugro. Yang ketiga adalah bukan hanya ingat mati, banyak mempersiapkan untuk mati. Banyak mempersiapkan untuk mati. Hari ini dia berbuat apa ya? Besok berbuat apa ya? Jadi yang di planning itu menuju menuju hari akhirat. Bukan besok saya ke rumah si fulan, besok ke rumah si fulan, besok tender ini, besok. Enggak kepikiran ke sana, kepikiran kapan kita mati dan dalam keadaan apa, bagaimana kita akan mati. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi hidup halo, kedengaran enggak? Kedengaran ya. Jadi lebih cenderung pada persiapan. Karena hari akhir itu Pak panjang. Ya, Nabi pernah memberi pesan kepada Abu Zar Al-Ghifari. Wahai Abu Zar, kata Rasulullah, ya jadid, ya perbaharuilah, jadid, ya as-safinatu. Ya, perbaharuilah kapalmu, kata Rasulullah. Perbarui kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Perbarui kapalmu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Ya, persiapkanlah, bawalah bekalmu, karena perjalananmu itu panjang. Lautan dalam, perjalanan panjang. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Ringankan bebanmu, karena jalan ke bukit itu mendaki.
Jalan ke puncak itu mendaki. Oke. Kalau bebannya banyak, kamu akan jatuh ke dalamnya. Yang keempat, ikhlaslah dalam beramal karena Allah Maha meliputi. 4 pesan dari Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama tadi, perbaharui kapal. Maksudnya apa? Kalau antum mau bepergian jauh, periksa kendaraanmu. Periksa kendaraan antum, apakah cukup BBM-nya, bagaimana tangki kemudinya bagaimana, bener nggak? Ya, terus baling-baling kapalnya bener berfungsi atau tidak? Ya, lambungnya ada yang bocor atau tidak? Ya, itu diperiksa semua kapalnya udah layak jalan atau tidak. Yang paling penting apa? Tujuannya harus jelas. Mau kemana antum? Ya, perbarui kapalmu. Kapal itu adalah niat. Kapal itu adalah niat. Karena sesungguhnya lautan itu dalam. Lautan ini adalah amal. Lautan itu adalah dalam amal. Ya, kalau niatnya salah, antum bisa tenggelam di dalamnya. Aku nggak bisa tidak akan tertolong di dalamnya. Ya, yang kedua, ya persiapan bekalmu karena perjalanan kita panjang. Perjalanan panjang, perjalanan akhirat, Pak. Bekalnya harus banyak. Bekalnya harus banyak. Jangan sampai kurang bekal atau tidak, apalagi ya rahmukallah. Apalagi tidak ada bekal. Ya, bekalnya harus banyak karena hari akhir, hari yang tidak berakhir, Pak. Hari akhir, hari Perbanyak, yang tidak berakhir, masalah. Ya, tidak ada kanda akhir lagi, udah hari selesai, hari terakhir itu. Perbanyak bekal supaya nggak jadi pengemis di sana. Ya, yang ketiga apa? Ringankan beban karena jalan ini mendaki. Bekal dengan beban bedanya apa? Bekal dengan beban bedanya apa? Kalau bekal kita ngajar amal ibadah, Ustaz. Mungkin ya. Kalau beban ya jangan sibuk dengan yang tidak berguna buat kita begitu. Iya, contohnya apa? Terlalu Bekal itu apa? banyak Beban itu belajar apa? dunia begitu. Saya mau tanya Harta mantum. misalnya begitu. Tapi Saya mau lupa tanya pelajaran mantum. agama. Harta antum bekal atau beban? Beban kalau menurut saya. Beban. Bisa jadi bekal, bisa jadi beban. Ya, harta bisa jadi bekal antum, bisa jadi beban antum. Oh ya, bos. Iya. Oh ya, zakat ya, haji. Anak antum bekal atau beban? Iya, bisa dua-duanya juga ya, Ustaz. Istri antum bekal atau beban? Iya, dua-duanya. Kembali ke antum yang antum sebagai nakodanya. Kembali ke niatnya ya. Ya, perbarui tadi antum nakodanya kan? Ya, anak istri antum bisa jadi bekal kalau antum pandai mengarahkannya. Bisa jadi beban, akan ditanya nanti. Iya kan? Jadi masalah. Maka semua di dunia ini adalah sarana buat antum menuju surga, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sarana adalah sarana. Tujuan adalah tujuan. Jangan ditukar. Kebanyakan orang sarana dijadikan tujuan. Banyak orang berani-berani korupsi demi anak istrinya. Ya, menggadaikan imannya, yang penting anak istri saya senang. Ya, kenapa? Karena menjadikan anak istrinya sebagai tujuan. Saya tidak bisa hidup tanpamu, pret. Ya kan gitu kan? Jadi Tuhannya beralih, tujuan di situ. Ya, kemanapun kerjaan kita kejar. Tapi untuk ibadah, ntar dulu dah. Jangan sampai kita jadi orang yang togo. Kita bahas pekan yang lalu tuh. Togo adalah orang yang selalu mempentingkan dunia daripada akhiratnya. Ya, maka semua itu bisa menjadi bekal antum, bisa menjadi beban antum. Yang terakhir kata Rasul, ikhlaslah dalam beramal karena Allah Maha meliputi. Ya, karena hanya orang-orang ikhlas, Pak, yang selamat. Ya, hanya orang-orang yang mukhlasin yang selamat. Gitu. Baik, nanti kita pekan depan insya Allah kita bahas siapa tuh orang-orang yang ikhlas itu ya. Lalu berikutnya
innama sesungguhnya engkau hanya saja anta mundir, seorang yang memberi peringatan, nadhar, ya, man yakhshaha, kepada siapa saja yang takut akannya, takut kepada hari kiamat, hari asah tadi, hari kiamat tadi. Jadi Rasulullah hanya peringatan, memberi peringatan saja. Ya padahal Rasulullah memberi basyirah juga kan, memberi kabar gembira juga kan. Ya basyirah untuk orang-orang yang beriman. Ya nadhir untuk orang-orang yang kafir, karena yang bertanya adalah orang kafir, dijawab, aku hanya memberi peringatan saja, mau percaya syukur, gak percaya tanggung sendiri. Oke. Ya, Percaya tanggung syukur, sendiri. percaya tanggung Gak sendiri. percaya syukur, itu tugas kita, lepas aja Pak. Tugas kita bukan ngasih hidayah kepada Iya, anak iya. kita, kasih tahu ini jalan yang benar begini ya. Abi ngasih tahu yang benar. Ya, peringati jangan sampai kamu salah jalan. Saya mau tanya, apa sih definisi peringatan itu Pak? Ya hanya mengingatkan sih. Contoh, kalau itu seperti yang antum bilang tadi, hanya mengingatkan saja. Anak tidak mandi, katakan. Antum bilang, nak mandi, Iya. itu peringatan bukan? Bukan dong itu ya. Nak belajar. Tadi kata antum pun peringatan untuk Iya, mengingatkan saja. Hanya mengingatkan doang ya itu ya. Nak belajar, minum obatnya ya. Peringatan itu memberitahu, mengingatkan, disertai ancaman. Ancaman ya. Mau mandi enggak? Kalau enggak mandi habis gebuk. Oke. Mau sholat berjamaah enggak? Kalau enggak ada uang jajan. Itu namanya peringatan. Nabi gitu Pak. Mau sholat enggak? Kalau enggak sholat diceritain nih. Orang-orang yang enggak sholat begini. Di akhirat. Diberi gak disembunyikan, itu namanya peringatan, bukan hanya mengingatkan. Ya, jadi memberitahu disertai ancaman. Itu namanya peringatan. Tugas Nabi tadi dua, basyirah untuk orang-orang yang beriman. Kabar gembira, supaya termotivasi mau berbuat baik, ya beramal soleh dan sebagainya. Ya, indama anta munziro man yasa, hanya memberi peringatan kepada siapa saja yang takut. Bagaimana cara memperingatkannya? Dengan apa Nabi memperingatkan? Ya, dengan apa Nabi mengingatkan? Yang pertama, ya, Nabi mengingatkannya dengan apa? Dalam surat 50 ayat 45 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadzakir, ya fadzakir, apa namanya? Bil Quran. Ingatkanlah dengan Quran. Ya, man siapa saja dia bi khaufin wa'id, ya, orang siapa yang takut. Jadi ingatkan tuh dengan Quran Pak, karena hanya Quran tuh yang bisa menyentuh, bukan dengan kata-kata mutiara, bukan dengan kata-kata seorang pujangga, bukan, dengan Quran. Quran itu bisa merubah hati seseorang, karena luar biasa Quran itu. Nabi Umar bin Khattab yang begitu kerasnya, ya, mendengar Quran berubah total. Ya, bangsa Arab, bangsa jahiliyah nggak dikenal peradabannya, pada saat dia dikenal Quran, terangkat peradabannya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis, nggak ngerti, buta huruf, ya artinya ya seorang yatim yang nggak punya ayah dan ibu, itu seorang yang buta huruf, ya, tapi dengan dekat dengan Quran, berteman dengan Quran, Allah angkat derajat. Jadi siapapun dia yang ingin mulia hidupnya, diangkat derajatnya, maka bertemanlah dengan Quran. Ya, jadikan Quran sebagai pedoman hidupnya. Jadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, bukan sekedar dibaca, pahami, amalkan, ajarkan kepada yang lain. Jadi Quran itu bukan sekedar ilmu pengetahuan, bukan sekedar ilmu hafalan, hafal sekian juz, sekian juz, ya penting, bagus hafalan, nggak masalah, tapi lebih baik lagi diamalkan dan diajarkan kepada yang lain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ya, sahabat yang lain pada hafal Quran beberapa ayat, beberapa surat hafal. Abu Bakar Siddiq cuma Al-Baqarah enggak hafal.
Karena ternyata dia menghafalkan plus mengamalkan isinya. Bagaimana aku bisa menghafal ayat yang lainnya, surat yang lainnya, sedangkan yang ini belum aku amalkan isinya. Ya, begitu mulia Bapak sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka siapapun yang ingin mulia, berteman dengan Quran, amalkan Quran, ajarkan Quran kepada minimal kepada siapa? Keluarga kita. Ya ku anfusakum wa ahlikum naro. Man yahsaha. Terus ka'annahum seolah-olah mereka yauma yarawnaha lam yalbasu ila asiyatan auduhaha. Seolah-olah mereka hidup di dunia itu bagi orang yang takut nih Pak. Pada saat hari itu datang, hari kiamat itu datang, perasaan saya hidup baru siang hari doang, sore doang gitu kan. Karena memang sesungguhnya dunia itu apa ya? Saya tadi lihat di medsos Pak. Barusan saya lihat di medsos, ya dengar deh orang-orang ya orang Arab gitu ya, dia berdakwah di tengah kuburan Pak. Dia ada makam, dia dakwah. Ditunjuk. Dunia itu khayalan. Dia bilang itu. Dunia itu khayalan. Ya. Nanti di kotak ini 2x1 semuanya sirna. Mobil kamu nggak ada, rumah kamu nggak ada, bahkan istri kamu yang kamu sayangi nggak ada di sini nanti. Itu semua hayalan, ilusi. Akan kamu tinggalkan semuanya. Ya, di kuburan ini dia bilang, ya akan menjadi taman-taman surga buat kamu atau menjadi lubang-lubang neraka buat kamu nanti. Ya, maka persiapanlah sebelum masuk ke dalam sini. Gitu. Jadi dunia itu hanya hayalan, bohongan, ilusi saja dia bilang. Semua ini nggak ada sebenarnya. Karena yang nyata adalah hari-hari akhir. Karena memang kita hidup nggak lama Pak, sebentar doang kan. Yang kita sia-siakan. Maka bagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang takut kepada Allah, maka dia kan menganggap bahwa hidup ini singkat. Karena hidup singkat ini jangan sia-siakan walaupun sedikit waktu yang kita punya. Ada waktu segera beribadah, ada waktu segera beramal soleh. Apapun yang bisa kita perbuat untuk bekal kita, jangan sampai menjadi waktu kita tadi bukan jadi bekal malah menjadi beban buat kita. Akan ditanya, waktumu dipakai untuk apa? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Silakan kalau mau bertanya kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kalau saya bertanya tuh Ustadz, kan memang ini afwan ya, nggak semua ceramah juga ilmunya mumpuni ya Ustadz ya, ini afwan itu. Kadang kalau misalnya kita tanya ternyata dia jawabannya tidak sesuai harapan kita begitu. Kita minta referensinya apa gitu, terus dia jawabnya ya yang penting asal jawab, padahal kalau nggak tahu kan jawab aja nggak tahu. Tapi kalau misalnya si penceramah seperti itu, kita ya udah terima aja gitu ya Ustadz ya, nggak usah didebatin lagi ya. Kalau mau ya kita ngomong personal aja gitu. Menurut Ana seperti ini nih kayaknya nih, antum kan banyak tuh puasa Ramadan hari pertama dapat pahalanya ini, puasa Ramadan hari kedua jawabnya ini. Tapi kalau saya tanya referensinya nggak ada, walaupun saya wah ini menarik nih, bener emang itu apa ada padahal seperti itu. Kalau kita tanya referensinya ya telusuri, kita belajar hadis kemarin kan ternyata tidak kuat, kan sebaiknya nggak dipakai, apalagi ini kan di forum kan bisa bahaya nih tanggung jawabnya di akhirat gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu itu ya udah jangan didebat gitu ya Ustaz ya, kita tanya personal aja gitu ya. Iya, baik. Jadi yang pertama dulu Pak, dalam belajar itu harus disiplin. Kebanyakan kita nih, ya waktu dulu ya, mungkin saya juga termasuk kali kan. Ya alhamdulillah saya dipertemukan guru yang tepat gitu kan, karena mau mencari gitu kan. Iya betul. Dulu kan kita ngaji berdasarkan tema Pak. Betul. Ada ustadz ini nih bagus temanya nih, kita ikut. Jadi bagus enggaknya ada menurut pikiran kita. Seolah-olah orang yang nggak ngajarin toharo, ngajarin apa disiplin dari awal tuh, ini nggak penting ini mah maksudnya. Begitu ya. Padahal itu dasar di situ Pak. Dasar luar biasa tuh, kan pondasi itu menentukan segala-galanya kan. Saya gitu, ada kajian itu saya ikut, ada kajian saya ikut.
Iya, iya, Akhirnya betul, betul. saya dapat apa? Iya, jadi random ya Ustadz ya. Random. Heeh. Saya dapat apa? Pas saya ketemu dengan guru saya yang sekarang ini, Ustadz Ismail kan. Diajarin cara disiplin ilmunya. Bahkan saya belajar dari awal lagi, Pak. Belajar alif lagi, cara nulis dia belajar tuh, cara nyambung huruf bagaimana. Dulu belajar saya, Pak. Dulu saya nulis tangan tulis apa? Tangan di sini di pensil itu kan, di kitab, buku, mata sini. Nggak bisa lepas, Pak. Jadi niru gitu, Pak. Jalan terus gitu. Lepas saya nggak bisa, jadi orang-orang kan baca dulu langsung tulis gitu kan. Nah, udah bisa gitu. Ini saya enggak. Jatuh-jatuh tuh. Nyambung gitu. Oh iya, iya, iya. Iya. Belajar dari dasar, belajar sorof, belajar nahu, pelan-pelan lama-lama kebuka semua tuh. Ya apa yang namanya hijab tuh kebuka tuh, Iya, iya, iya. buka, makin paham. Maka saya bilang sama ya jamaah-jamaah saya yang ngaji disiplin tuh kan, kamu sekarang ngaji baru di bab ini, tapi insya Allah nggak kalah dengan orang yang belajar di Timur Tengah, saya bilang. Karena yang kita ajarin disiplin ilmu. Ya, tapi yang dibahas ini aja dulu ya, jangan mana-mana. Iya, iya, iya. Ya, sampaikan walau satu ayat tadi kan. Baligani walau ayat. Jangan yang belum antum kuasai, belum dibahas, jangan dibahas. Antum keteter entar gitu kan. Yang dibahas ini aja sampai bab sini. Bab tohara, ayo diskusi sama siapa terserah. Ya, enggak kalah antum saya bilang. Karena kitabnya enggak jauh-jauh itu isinya gitu. Ya toharo, apalagi sholat waktu-waktu belajar, jangan bicara masalah yang lain dulu, masalah zakat entar, zakat jauh, masih jauh, entar sini lu dah belajar. Nah artinya apa, tangga demi tangga kita lewatin, Pak. Lama-lama kan kalau kita disiplin nyampe puncak, Pak, Iya, iya, iya. nyampe atas juga kan. Jangan mau di satu langsung ke 5, jatuh kita entar. Dan tertata gitu ya Ustadz ya. Tertata gitu, tertata satu ya. Jadi pada saat ada kajian orang-orang, akhirnya Pak kita lebih hemat waktu. Ada kajian bicara tema apa? Saya belum butuh itu. Iya, betul. Akhirnya malah jadinya terganggu pikiran Iya, kita iya. fokusnya. Ada Ntar aja lah, gitu kan? Fokusnya ini dulu. Ya, jadi apa? Akhirnya saya nggak terlalu fokus. Bahkan dulu pada saya belajar sama Ustadz Mail, saya nggak belajar sama yang lain. Padahal guru saya banyak dulu, ada dari NU, saya dari juga Muhammad. begitu ya. Berarti benar. Iya. Dari Muhammadiyah, dari Salafi, saya ngajak dulu Ustadz Zainal Abidin, saya yang mijitin Pak dulu. Saya tahu tuh Zainal Abidin ya, LC ya. Saya yang mijitin dulu, gitu kan. Waktu di Masjid Asra dulu, tahun 2002 saya waktu belajar kan. Jadi ya saya dari belajar gitu, ketemu ke sana sini. Jadi Ustadz Yazid Jawas tuh ya masih belum dikenal kan dulu kan. Iya, iya, iya. Gitu. Itu masih adik-adik guru saya gitu, masih jauh gitu, masih guru. Pernah dia bikin surat apa bukunya kan sifat sholat Nabi kan, Ustadz Yazid Jawas tuh dikasih ke guru saya untuk diperiksa. Coret-coret sama guru saya. Banyak salahnya ini gitu. Wah, saya jangan-jangan bikin buku juga banyak salahnya tuh kayaknya. Kurang lebih ada 200 lebih hadis, Pak. 200 lebih hadis yang tumpang tindih. Tumpang tindih gitu. Ya itulah. Jadi akhirnya apa? Kita jadi nggak pengen mau tahu. Kalaupun mau hadir ke majelis ilmu gitu kan, dalam rangka ya mungkin lagi nunggu orang, ya sekali dia pengen ngapain ikut, nggak apa-apa Pak, dengerin aja kata guru saya. Antum dengarkan saja, pasti antum dapat sesuatu. Pasti dapat sesuatu tuh aja, bukan mencari kesalahan orang gitu kan. Datang dengerin, antum pasti dapat sesuatu. Oh ternyata dapatnya kesalahan orang. Dapat juga buat kita. Kita jangan begitu tuh gitu. Jelas ya? Jelas. Kalau solusi Ustadz tuh gimana tuh Ustadz? Kan memang udah ada banyak nih Ustadz gitu ya kan. Ada satu yang kita jadi pegangan nih. Cuman kan memang pasti kita akan kerancu karena ada banyak Ustadz yang lain tuh. Tapi satu yang ini saya pegang nih buat yang tertata tadi nih tuh Ustadz. Tapi memang ini ya kita ambil, gak usah ngambil mentah-mentah kali ya Ustadz ya. Dengerin aja tapi gak usah ambil mentah-mentah. Karena ya itu tadi sesuai yang Ustadz bilang kan, ada orang yang ahli di tafsir Al-Quran aja, ada orang yang tahu hadis kajian aja. Cuman kan kalau ceramah udah kayaknya semuanya, nggak kayak kita kan nih perkajian hanya kita bahas ini aja gitu kan, nggak usah menyeluruh gitu kali ya Ustaz.
Iya, artinya gini, saya sudah bilang dengan kita berdisiplin disiplin ilmu, otomatis kita disiplin waktu, nggak Mhm. buang-buang waktu lagi gitu kan. Mhm. Kalau orang yang ngaji sana sini, tema-temanya campur Iya aduk iya iya random iya. gitu, buang-buang waktu, bukannya nggak baik, nggak bagus, Iya sih. bagus lah. Bukan saatnya saat ini gitu, bukan belum waktunya, Pak. Jadi Mmm. antum di satu sisi antum harus kerja nyari nafkah gitu kan. Iya 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 Di iya. satu sisi antum harus kerja, harus Betul harus betul. nuntut ilmu juga. Jangan sampai antum terbagi-bagi nih. Ya cari Mhm. cari ustadz yang benar-benar mumpuni, yang bisa bimbing antum dari nol sampai khatam tuh. Mhm mhm. Saya sama Ustadz Mail belajar satu guru, Pak. Dari nol, dari belajar nol. Karena saya udah kemana-mana kan. Iya Saya udah iya belajar iya iya. kemana-mana, pas ketemu Heeh. udah Ustadz Mail, ini disiplin ilmu saya bilang gitu kan. Mhm. Akhirnya Pak, saya kasih pegang dia. Saya belajar sampai selesai, bahkan di tengah teman-teman saya pada keluar, pada nggak kuat, ya dari berapa orang tuh Pak, puluhan, tinggal bertiga Pak, sekarang tinggal 2 orang, gitu kan. Pada nggak kuat karena kan daya hafal harus kuat, ya disiplinnya harus kuat gitu. Jadi saya ada Bang, nggak punya waktu untuk belajar yang lain. Iya sih. Ini aja saya berulang-ulang murojaah mulu. Kapan Bang saya Yang mau belajar kemarin yang iya, lain? heeh. Iya emang bukannya ya maaf ya, maksudnya yang lain saya singkir-singkirin dulu. Yang ini aja saya harus ulang lagi, ulang lagi. Contoh ada tayamum gitu ya. Kita mau safar. Masih bener nggak ya kemarin hafalan saya buka lagi kan akhirnya Ustaz. Ya alhamdulillah nih kalau saya sekarang punya YouTube, saya tinggal tulis hukum tayamum, nongol semua tuh. Kajian Ya, kita tuh Ustaz, seret gitu ya kan. ya. Ya, saya juga ke teman-teman yang misalnya mau nonton YouTube-nya kita, kalau misalnya mau tahu tentang apa tinggal tulis aja tuh. Buka ini kita, YouTube-nya kita. Nah, ini informasi juga nih buat teman-teman. Buka kajian kita, YouTube kita, tinggal tulis hukum tayamum. Nah, kemarin istri saya nanya, hukum cadar. Wah, tinggal langsung keluar kan, jebret. Kita ada ayatnya, ada penjelasannya, ada pertanyaannya yang Ustaz jawab tuh seperti itu. Alhamdulillah. Apa reaksi istri itu? Eh, istri saya lagi tidur. Tadi dia bilang ada orang, istri saya cadar gitu kan. Hukumnya apa nih gitu kan. Ada orang WhatsApp dia, Ustaz. Ibu Maya, apa sih ininya apa namanya motivasinya kok bisa pakai cadar terus gitu ya kan. Waduh, saya kan juga masih kurang ilmu nih, masa yang bertanya kepada orang yang kurang ilmunya. Sebentar, saya buka dulu YouTube-nya, saya bilang buka langsung cadar. Nah, ini dengerin aja deh. Kalau dari kita kan yang ngomong kan, kita bukan ustadz gitu. Ini ustadznya yang ngomong nih. Nah, ini ntar tinggal copy paste ke temennya. Temennya kalau misalnya masih kurang serak, ya udah nonton aja tuh YouTube-nya. Di bawahnya ada deskripsinya. Kurang ya enaknya, yuk ngobrol langsung sama ustadznya. Kayak ada beberapa teman saya kan begitu kan. Alhamdulillah seperti itu. Memang saya buat begitu hukum ini. Ya sebenarnya sih buat kepuasan pribadi ya, karena kan saya banyak pertanyaan di kepala gitu. Jadi kayak semacam library itu apa, perpustakaan buat saya itu. Saya buatnya tertata rapi gitu. Ya mudah-mudahan jadi amal Ada jariah marking, juga ada gitu. marking ya. Mm-mm. Jadi gimana reaksi istri antum setelah dengerin YouTube-nya? Ya udah dia bilang oh hukumnya kayak begini ya. Ada yang ada hukumnya. Jadinya saya cerita, cerita sama dia jadi start. Ada hukumnya yang bilang ini fardu, ada yang sunnah, ada yang mubah. Tapi kita harus lihat si penanya. Misalnya kalau si penanyanya itu dia orang awam, yaudah pakai mazhab. Kita punya 4 mazhab yang terkenal. Terserah dia mau Hambali kah, Hanafi kah, Maliki kah, Syafi'i kah. Kalau Indonesia Syafi'i, yaudah kalau mazhab Syafi'i hukumnya fardu nih. Nah, jawabannya ini nih, gini 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 gini. Tapi kalau dia pakai mazhab yang lain hukumnya misalnya mubah nih, begini begini begini. Tapi kalau orang yang thalibul ilmi, tahapnya udah lebih naik lagi nih. Dia mencari hadis yang lebih kuat. Nah, ini perlu guru yang punya level yang bisa membedah hadis. Harus punya tuh hadis minimal 7 kitab hadis tuh. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Abu Daud, Ahmad, kayak gitu kan saya ceritakan.
Tapi even pun itu udah kita jabarin, ada lagi nih, kemarin kita ngobrol tuh, ada tahap yang berikutnya tuh. Hindari perdebatan walau kita dalam keadaan benar. Toh kita bukan pemberi hidayah. Kita hanya dai doang, penyampai berita aja. Berita-berita aja gitu. Ya, Seperti itu saya bilang, itu jawaban saya gitu. Ini juga bisa karena saya ngaji sama Ustaz gitu ya kan. Kalau alhamdulillah. misalnya kurang juga, ya udah tinggal nonton aja YouTube. Masih kurang juga, ya udah ayo kita eh, tabayun sama ustadz saya gitu ya kan, ngobrol gitu. Tapi belum sampai ke tahap itu gitu. Karena orang yang bertanya itu harus, dia tuh nanya sama orang yang ada powernya gitu. Ya kayak saya juga kan dulu ya ngelihat nih orang ada ilmunya nggak sebenarnya gitu ya kan. Kalau sekarang kan, kalau ada orang yang dia punya salah satu ilmu hadis atau apapun, jangan lihat orangnya, lihat isinya, dia ngomong apa tuh. Kalau benar ya udah kita cross check dulu, wah ini ternyata benar nih, pakai. Kalau nggak benar ya udah tinggalin aja lah gitu. Gitu Ya. status. Nah, intinya adalah nanti ke depannya pada saat kita melihat ada yang orang berbeda dengan Mm-mm. kita langsung mudah menjudge dia salah. Iya betul betul Ya, belum coba tahu kita belum tahu ilmunya, betul betul. Nah tahu dalilnya itu gitu. makanya saya ya kan, karena emang orang kalau lagi belajar ilmu kayak orang haus ya Ustadz ya. Nambah lagi nambah lagi nambah lagi. Nah waktu saya bertanya nih, kadang kan di sini suka ada forum kajian subuh misalnya gitu ya kan, saya nanya, nah dia bikin suatu, ada salah satu fadilah nih, ya kan seorang akademisi kan pasti kita nanya dari mana nih kan gitu kan. Referensi, Kan saya bukan orang agama misalnya cari dalil, saya orang akademisi juga kan, orang akademisi juga butuh referensi ya. referensinya gitu ya kan. Orang di sekolah aja butuh referensi. eh, Pak Romi besok kita libur, yang ngomong siapa? Kalau yang ngomong office boy ya diragukan dong. Kalau yang ngomong manajer, ah udah insya Allah bisa dipastikan kebenarannya kan gitu kan. Maka saya tanya referensinya, ya dia nggak bisa ngeluarin referensi katanya. Ya udah saya diam aja, berarti dia masih, ya saya anggap ya, saya juga doif sih, saya anggap oh, masih kurang, ya udah masuk aja keluar kiri. Nanti mentok-mentok saya nanya Mustafa saya aja. Bener kan Ustaz, ada fadilah seperti ini gitu ya kan. Oh Ya, nggak ya. ada ya, puas sendiri jadi saya seperti itu. Baik, baik. Satu lagi nih Ustaz, ya karena belajar ya, saya berpikir itu kita kan termasuk umur atau umat yang sedikit waktunya di dunia ya. Saya pikir itu malah apa ya, tanda kasih sayang Allah sama kita, jangan lama-lama di dunia, Ya, karena di dunia itu banyak beratnya gitu, banyak ujiannya. Sedangkan tujuan Allah itu kayaknya kalau menurut saya menciptakan kita itu untuk bersenang-senang nanti di surga. baik. Makanya di dunianya sedikit aja gitu, Ya, biar kita senang di surga kan. Kalau kita lihat tuh para nabi kan, yang ya. paling sedikit umurnya Rasulullah, dan umur umatnya tidak jauh dari Rasulullah gitu. Betul gitu Ustaz ya? Ya, jadi paling muda Nabi Isa ya, 33 tahun. Tapi kan masih hidup. Ya, nah Sekarang. kan itu kan 1 hari Pak, di sana kan Oh iya 1 hari benar. 1000 tahun di sini kan. Hmm, Nah, turun ya ke nanti di akhir zaman turun lagi ya, betul. paling nambah nggak nyampe setahun nambahnya gitu kan. Hmm, Gitu. Jadi apa namanya? Apa tadi diri hidup kita hidup untuk kita sedikit bersenang-senang nah, gitu. Ya, karena kita betul. buat bersenang-senang nantinya. Saya malah mikir Ya, jangan-jangan Allah mau buat kita senang-senang aja gitu di sangat surga. betul, sangat betul. Maka dari itu, ya setan menggoda kita dengan hiasan-hiasan Dunia. dunianya supaya antum melupakan. Nah, maka apa kata Nabi? Dunia itu bangkai. Nah, Bahkan sering selontarkan orang beriman itu tidak layak dapat dunia. nah oke ya benar, kita ngobrol kemarin. Tidak layak dapat dunia. Kenapa? Dunia itu hina seperti bangkai kata Nabi kan. Nah, Orang beriman begitu mulia, masa orang yang mulia dikasih yang hina kan nggak mungkin. iya. Maka sangat tidak mungkin antum dalam ilmu agama, beriman, tulus, ikhlas karena Allah, kaya raya itu nggak mungkin Pak. Kaya Hmm, kaya hati iya, iya. gitu kan? Artinya orang beriman nggak akan mungkin kaya tapi dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Dia tidak merasa, kita takut kehilangan dunia. Kenapa? Orang bakal ditinggalin kok. Iya Iya kan? betul.
biasa gitu. Saya kan pernah ditanya sama Bu Noni kan, Hmm. Ustaz bagaimana sih caranya antum gitu kan? Kok kayaknya lebih lebih apa ya? Santai gitu, Iya, iya. lebih pok gitu, nggak banyak. Nah, Nggak saya terlalu. bilang Bu, saya sudah terbiasa kehilangan. Saya udah nggak apa ya, ada hilang, biasa gitu. Dulu saya pernah ditipu teman 300 juta, bukan duit yang kecil ya Pak bagi saya 300 juta gitu kan. Terus saya nggak ngerasa ada dendam, nggak ada benci, nggak ada sama sekali gitu kan. Malah saya doain orangnya. Terus apa namanya kehilangan dulu mobil 4 unit dibawa kabur sama orang, saya harus ganti, ya ganti aja duitnya yang ganti bukan saya. Gitu kan diambil bukan milik saya. Nggak ada rasa sedihnya, biasa-biasa aja karena sudah terlatih itu. Bahkan siklusnya udah paham tuh Pak. Ntar begini nih, Sangat, ntar begini sangat. nih, ntar begini nih, ntar begini nih, udah paham siklusnya gitu. Jadi kalau sudah paham ngapain lagi kita khawatir gitu kan. Emang sih kepikiran tanggal sekian harus bayar ini, tanggal sekian harus lagi Iya, iya. begini gitu kan. Kepikiran manusia gitu kan. Tapi ya kan ada Allah gitu kan. Ah, gimana nanti dah, gimana ntar. Tapi orang-orang yang belum pernah kehilangan, Iya, jadi takut belum pernah kehilangan. kehilangan, maka dia akan sangat terpukul bila sesuatu itu tepat terambil dari dirinya. Maka anggap tadi sesuatu yang kita miliki itu bukan milik kita. Ya, saya bilang sama istri saya, ya apa namanya sama istri sama anak, saya nggak pernah takut kehilangan istri, kehilangan anak, hilang anak satu, hilang anak dua nggak masalah bagi saya gitu kan. Yang penting saya nggak kehilangan Allah gitu kan. Terserah itu. Ini saya jalan saya ngasih tahu bahwa istri begini, kamu nggak boleh begitu, yang harus begini, ini yang menurut. Ya, cuma nasihat doang kepada anak istri kan, Iya, mau iya. dikerjain Betul. silakan. Ya udah saya udah menyampaikan gitu kan. Kita hampir tiap pagi saya sama istri itu diskusi, hampir tiap pagi Pak diskusi. Ya tentang apa? Tentang ilmu ikhlas tadi kan, biar Pak lapang dada gitu kan. Gitu. Jadi ya luar biasa kalau nggak dipupuk tiap hari gitu kan, ya lepas Pak. Ya setan tuh tiap hari 24 jam bekerja, nyari lemahnya kita. Iya, iya. Nah, Gitu. syukur khair Ustaz. Afwan. Apa nih mengganggu waktunya Ustaz udah masuk asar ya di sini berarti ya. Ya, Asar kurang jam 3. Saya juga biasa nih. Jadi bapak sementara hari ini harus jemput anak sekolah. Ya bin aja Assalamualaikum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qulil haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang benar semua datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa kafir silakan kafir. Tapi ingat ada masa berlakunya, ada masa expired date-nya dan umur kita tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja. Hisaplah diri kita sebelum kita dihisap olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahnya. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi لا إله إلا الله محمد رسول الله